Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara saya sudah terdengar Bapak Ibu ya? Sudah Ibu. Web 3 dan 4 itu saya sudah agak santai. Jadi saya tidak ada materi khusus yang saya sampaikan, maka setiap individu silahkan menanyakan pekerjaannya sendiri-sendiri atau mana yang belum dipahami. Jadi 3-4 makanya yang sudah selesai di sesi 4 nanti saya sudah tidak akan hanya absen saja di web, tapi sudah tidak perlu ikut secara keseluruhan tidak masalah. Ya, tapi bagi yang sudah selesai. Sebelum itu kita absen dulu ya yang sudah hadir di sini. Bentar. Sudah muncul di share screen Bapak Ibu? Sudah, Halo? Bu. Oke ya. Pak Al-Muhdor, saya tadi lihat tidak ada ya. Pak Bartolimus tidak ada. Bu Feling tidak ada. Bu Intan belum hadir. Bu Kiki? Hadir, Bu. Ya. Bu Lisa Amelia? Hadir, Bu. Bu Masna? Hadir, Belum Bu. hadir. Oh, sudah hadir. Bu Nur Hayati? Hadir, Bu. Pak Rahmat Haryadi? Hadir. Bu Raina? Hadir. Bu Rina? Hadir, Ibu. Oke. Bu Suci? Hadir. Pak Suhendra? Hadir. Pak Syakirin? Oke. Bu Yuli Diana? Ini absen. Nah, kemarin itu sepertinya seperti ini. Yang Bapak Ibu juga sering seperti ini kah? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Jadi sampai kelas 1-nya itu sudah saya kirim filenya tapi katanya enggak ada. Ya udah ya sebentar nanti. Nanti saya cek lagi ya. Semoga sudah ya. Sebentar, ini saya buka lagi. Ini masih saya cek ya Bapak Ibu ya. Biar yang sudah hadir memang sudah tercatat. Nah, belum tersimpan. Pak Muhdar tadi Muhadar enggak ada, Pak Pertani ada, Bu Feling enggak ada, Bu Intan enggak ada, Bu Kiki ada, Bu Lisa ada, Bu Masna ada, Bu Nur Hayati ada, Pak Rahmat Haryadi enggak ada, Bu Raina enggak ada, Bu Rina ada, Bu Suci enggak ada, Pak Suhendra enggak ada, Pak Syakirin ada, Bu Yuli enggak ada. Sudah. Oke.
Silahkan. Jadi hari ini adalah untuk sesi tanya jawab untuk klarifikasi apapun yang masih belum paham apa tentang yang dimaksud, silahkan sekarang. Saya buka seluas-luasnya. Siapa dulu? Halo? Suara saya sudah terdengar belum? Halo? Suara saya sudah Bu. terdengar? Ada Ibu. Sudah. Silakan. Kalau sudah cukup jelas, saya alhamdulillah. Karena kan sudah selesai. Ya, Ya deh Bu. berarti tinggal tindak lanjut saja di grup. Cuma saya harap tidak ada salah paham lagi ya. Oke, silakan. Sudah tidak ada nih, benar. Ibu mau tanya, Silakan. Ibu kemarin revisi 3 Masna kan di komentar Ibu tentang footnote. Kebetulan pas web kedua Masna masuknya akhir. Jadi kurang paham di footnote Bu masih. Oke. Saya beri contoh satu ya. Ini punya siapa? Iya Bu. Sebenarnya ini. Sebentar, saya masih membuka file. Share screen dulu. Ini tentang footnote ya. Tolong diperhatikan juga yang lain. Oh, sebentar. Sebelum ke sini ya. Sudah muncul? Sudah Bu. Sudah muncul, oke ya. Jadi yang pertama, browsing saja di internet ya. Misalnya cara menulis footnote dari artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah ini biasanya jurnal. Ya. Ada artikel ilmiah, ada artikel populer. Artikel ilmiah ini biasanya jurnal. Ya. Kemudian klik saja terserah yang mana. Saya ini coba klik satu. Ini sudah berpindah belum? Layarnya sudah berpindah belum? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah Bu. Sekarang kita langsung cari langsung contohnya. Ini ada banyak ya, dari buku, dari footnote, dari internet, dari skripsi. Nah, ini dari jurnal. Ya. Jadi penulisannya ini adalah nama pengarang, judul artikel bertulis miring, volume, nama jurnal, tahun terbit, dan nomor halaman. Ya. Sayangnya ini contohnya ini kurang ya. Jadi aturannya ini udah benar. Ya. Nama pengarang, judul artikel bertulis miring, volume berapa, nama jurnalnya apa, tahun terbitnya tahun berapa, nomor halaman berapa. Saya tidak menerima nomor halaman misalnya halaman 1 sampai 12. Nah, ini pasti saya kembalikan.
Ya, kenapa? Karena yang Bapak Ibu kutip tidak mungkin dari semua halaman. Dan dari artikel itu saya hanya meminta dari hasil penelitian dan pengabdian. Ini masih juga ada yang salah dalam mengutip. Nanti saya jelaskan juga cara mengutip dari artikel. Sudah dulu Bapak ini, Bu, yang ini? Sudah? Jadi nama pengarang, judul artikel bertulis miring, volumenya volume berapa, nama jurnalnya apa, tahun terbitnya berapa, nomor halamannya berapa. Ya, nanti dari buku pun ada sendiri. Jadi ini boleh bebas memilih yang pakai yang mana. Ya, asalkan konsisten. Ya. Jadi kalau misalnya dari buku nama depan penulis, ya, kemudian biasanya ini kalau buahnya itu nanti ada sendiri caranya. Bapak Ibu tinggal ngetik saja nama penulis dari buku dengan banyak penulis. Itu ada semua caranya ya. Kemudian judul buku miring, edisi buku berapa, kota terbit, nama penerbit, tahunnya. Nah, ini sudah ada contohnya kalau yang ini ya. Kalau yang jurnal tadi itu contohnya kurang lengkap karena nggak ada volumenya. Ini nggak ada volumenya ya. Setelah nama penulis, judul, nah ini nggak ada nama jurnalnya, nggak ada volumenya. Kurang lengkap ini ya. Yang bagian buku ini sudah lengkap. Ya, misalnya nanti nama jurnal penulisnya 2, tinggal dicari saja di internet. Nah, cuma yang saya bilang konsisten adalah kalau tahunnya sudah di belakang, misalnya dari buku ini kan tahunnya yang paling belakang, maka letakkan di belakang semua. Kenapa? Karena ada yang tahunnya itu diletakkan di tengah sini, sebelum Jogja, ada juga yang diletakkan setelah nama. Yang mana yang benar, semuanya boleh, yang penting konsisten. Ya, ini penulisan dari buku atau jurnal. Dari internet saya tidak menerima rujukan dari internet dulu ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di UT ini pemeriksaan plagiarismenya sangat ketat. Ya, karena sudah benar-benar menggunakan Turnitin yang biasanya kalau sudah sama saya itu biasanya sudah bisa bebas dari Turnitin, tapi waktu itu sampai 34. Jadi harusnya kan 30-an. 30 itu sudah batas maksimal, waktu itu 34 akhirnya saya bantu untuk revisi sudah turun. Tapi kalaupun revisi biasanya langsung revisi sekali langsung turun biasanya kalau sudah sama saya. Gitu ya. Karena nanti saya bantu untuk revisinya. Tetapi ya itu, saya akan membantu proses revisi dan lain sebagainya kalau terkena Turnitin dengan catatan Bapak Ibu mengikuti keseluruhan aturan yang memang sudah saya beritahukan. Ya itu. Jadi yang ini direvisi, ini direvisi. Kalau sudah semua, kemudian tinggal cek Turnitin, lalu biasanya nggak pernah bolak-balik sampai 2 kali. Dulu malah saya berani bilang, sudah di saya saja sekali langsung. Ya, tapi kemudian pernah ada yang terkena itu sampai 34 atau 36 ya. Akhirnya saya betulkan sekali, saat itu sudah. Ya, karena memang Bapak Ibu tahu sendiri mungkin yang sudah agak ini Bu Kiki ya. Ya itu saya beri catatan itu untuk sampai di halaman berapanya itu saya cek ya. Kemudian bahkan ada yang misalnya mengambil dari internet. Nah, itu saya tidak menerima yang dari internet karena sudah pasti itu akan masuk Turnitin. Ya, itu apakah semua dari internet masuk Turnitin? Tidak. Kecuali kalau diparafrase. Cuma kalau cara memparafrasenya juga kurang tepat, maka bisa jadi nanti terkena hitungannya plagiarisme. Jadi memang itu yang kenapa kok kelas kita mungkin kok ketat sekali ini ya kembalikan di awal, tapi nanti di akhir itu tinggal sekali atau 2 kali, paling hanya beberapa itu yang 2 kali itu. Selebihnya itu cuma sekali saja cek Turnitin lolos. Itu Bapak Ibu ya. Sekarang saya lanjut ya. Tadi pengambilan bukunya. Sekarang penulisannya. Dari 2 kelas yang saya bawa, ya, punyanya Pak ini, Ridho ini, yang paling benar penulisan footnote-nya, ya. Sudah muncul di share screen? Sudah, Bu.
Sudah ya. Jadi misalnya ambil yang dari sini. Ya. Dari sini nih. Sudah saya jelaskan di dua-dua. Sama saja. Catatan saya nggak ada bedanya. Kelas kita dibedakan tidak, Bapak Ibu, sama. Ini belum menyimak web 2. Gitu kan. Jadi setelah ini misalnya mengambil dari sampai sehari-hari, ini mengambil dari referensi jurnal. Maka footnote diletakkan sebelum titik. Ini kan titik, ya. Jadi sebelum titik ini sudah footnote. Kursornya kita letakkan di sini dulu. Di belakang I langsung, bukan di belakang titik. Setelah itu tinggal klik reference. Tinggal klik reference. Referensinya agak lama karena saya referensi yang sudah tersimpan di Mendeley-nya sudah sangat banyak, jadi agak lama. Kemudian di sini sudah ada insert footnote. Ya, di sini sudah langsung. Kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi Mendeley, nanti bisa langsung insert citation sini. Tapi jangan dulu, sudah yang ini saja. Nanti saya yang mengaturnya. Kemudian klik insert footnote. Nah, ini sudah langsung satu. Yang lain-lain di sini, yang awalnya satu langsung berubah menjadi 2. Jadi jangan khawatir dengan memberi nomornya bagaimana. Sudah ada sendiri, kemudian garisnya pun sudah ada sendiri otomatis. Tinggal Bapak Ibu beri titik, lalu tuliskan nama pengarangnya siapa. Ya, sudah. Begini cara menuliskan footnote. Sekarang kita masuk ke saya undo dulu ya. Saya stop sharing dulu. Kita Google Drive-nya karena saya bilang tadi kan punya beliau ini yang yang tepat ya. Kita coba cek ke Google Drive-nya. Jadi kenapa diberi warna kuning? Karena yang diambil hanya bagian ini. Nah, ini nanti yang akan saya cek di referensi. Maka semua yang di kuning kemudian ada footnote-nya ini harus ada di dalam Google Drive. Bapak Ibu kalau ingin tahu Google Drive beliau, bentar ya. Halo? Ya, Bu. Halo, Ya, Bu. suara saya sudah masuk? Ada, Bu. Oke ya. Tadi sempat tadi dari Laila ya. Sekarang kita masuk ke Google Drive-nya. Jadi pasti referensi itu saya cek satu-satu. Kenapa? Karena setelah Bapak Ibu tuliskan itu akan saya cek juga apakah parafrasenya sudah tepat atau belum. Kalau parafrasenya sudah tepat, biasanya saya sudah tidak akan memperbaiki. Tapi kalau parafrasenya masih belum tepat, maka akan saya ubah redaksi. Ya, tadi jadi nama file diberikan nama penulis. Nah, ini masih ada yang belum nama penulis ya, beliau ya. Langsung ini akan saya klik. Ya. Kemudian tadi dituliskan halaman 356. Nah, di sini halaman 463, maka ini sudah tidak ada. Ya. Jadi dikatakan tadi kan
dari pengarangnya siapa ini, Laya, ya. Halaman 360 ini enggak ada, sudah akan saya beri catatan. Ya. Kita scroll lagi yang lain. Dari Khairani halaman 11. Nanti Khairani Indah ini halaman 11. 8. Kita coba download. Sudah terlihat ganti belum layarnya Bapak Ibu? Sudah. Kalau masih sama, sudah? Sudah terlihat ganti atau belum? Sudah masuk ke peran strategi pembelajaran, sudah? Sudah. Sudah ya. Sekarang kita ke halaman 11. 9, 10, 11. Nah, maka cukup ambil satu halaman dari sini saja, halaman 11. Sudah, jangan dari halaman berapa tadi yang dituliskan, halaman 8 sampai halaman terakhir misalnya 20. Jangan tuliskan sampai situ. Karena saya pun akan fokus melihat di halaman 11. Sekarang kita lihat apa tulisan beliau di halaman 11. Jadi saya mengecek agar tidak terjadi plagiarisme itu, maksudnya biar Bapak Ibu catatan plagiarisme yang tidak banyak itu sampai seperti ini saya cek satu persatu. Ya, yang beliau tuliskan di sini. Jadi ini hasil penelitian ini. Strategi pembelajaran yang tepat memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sudah, hanya ini yang beliau ambil di halaman 11 tadi. Ini ya, kita cek footnote-nya. Khairani halaman 11. Mengatakan apa? Ini hasil penelitian ini. Jadi yang diambil di artikel itu adalah hasil penelitiannya. Tidak boleh mengambil pendahuluannya, metodenya, itu tidak boleh. Hanya hasil penelitiannya. Saya baca sekali lagi. Pada penelitiannya Khairani di sini mengatakan bahwasannya strategi pembelajaran yang tepat memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekarang kita cek ke bukunya Khairani tadi halaman 11. Ada enggak kalimat yang menyatakan seperti ini ataukah sudah diparafrase dengan bentuk kalimat seperti ini? Ada atau tidak? Kok yang ini? Aduh, keliru. Bukan ini ya. Sudah ya? Di sini dikatakan strategi pembelajaran ini kan banyak satu halaman. Tapi saya coba cek mana statement beliau yang mengatakan seperti itu, gitu kan ya. Kemudian ini strategi pembelajaran berperan sebagai sarana pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran masih menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama ketika menggunakan teknologi digital. Ya, di sini beliau menyimpulkan bahwasannya strategi pembelajaran ini kan teknologi digitalnya ini memang tidak dituliskan, tapi beliau mengatakan bahwasannya strategi pembelajaran yang tepat akan menjadi upaya cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini baru parafrase. Tidak harus selalu sama 100%, tetapi menjadi bagian daripada halaman 11 ini. Dan halaman 11 ini, benar enggak hasil penelitian? Betul, letaknya di bab hasil penelitian dan pembahasan. Jadi, kalau Bapak Ibu masih mengambil di halaman pendahuluan, atau mengambil di halaman metode, maka ini tidak akan saya, misalnya sudah dituliskan halaman 9.
Halaman 9 masih pendahuluan dan metode. Sudah, akan langsung saya beri catatan. Kenapa? Karena artikel ilmiah yang diambil hanya hasil penelitiannya. Makanya di sini perlu ada novelty. Novelty itu kebaruan. Karena kalau sudah lewat beberapa tahun, misalnya 10 tahun lebih, maka bisa jadi penelitian itu sudah tidak relevan dengan zaman. Ya, jadi ini adalah cara mengambil rujukan dari artikel ilmiah juga. Jadi lihat di bab hasil penelitiannya, mana yang sesuai hasil penelitian yang mana, lalu mana yang sesuai dengan data lapangan kita. Ya, jadi data lapangan kita itu kita kan sudah punya data. Misalnya siswa termotivasi dengan bukti banyaknya siswa yang angkat tangan. Nah, apakah betul indikasi bahwa banyak yang angkat tangan itu menunjukkan siswa termotivasi? Nah, itu dicari itu hasil penelitiannya. Banyak Bapak Ibu. Ya. Dan inilah fungsinya pembimbingan itu seperti ini. Jadi kenapa perlu ada mata kuliah karil? Karena perlu ada pembimbingan seperti ini, cara pengambilan rujukan, referensi. Jadi kalau mau hanya tinggal jadi, ya nggak ada 1 menit sudah selesai itu AI, ya kan? Tapi dengan begini kan kita belajar. Cuma ya gitu, harus utun, harus rajin, harus lihat lagi, dibaca lagi yang lain, begitu. Sudah cukup jelaskah penulisan footnote? Jadi ini pertanyaannya penulisan footnote, tapi sudah langsung mengambil ke pengambilan rujukan dari artikel. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas atau lagi? Silakan yang lain. Ibu, saya. Ya, silakan. Kalau saya sekarang lagi revisi 2, Bu. Ya. Udah bisa langsung pakai slot. Sudah bisa. Jadi karena kemarin saya batasi hanya pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Kenapa? Karena saya belum menjelaskan tentang bab pendahuluan, belum web 2 intinya ya. Saya belum menjelaskan tentang bab pendahuluan dan bab metode. Kalau saya langsung arahkan ke sana, Bapak Ibu tambah bingung. Tetapi ketika sudah masuk ke web 2, saya sudah menjelaskan tentang penulisan referensi dan lain sebagainya. Tanpa menunggu instruksi saya pun direvisi berapapun, Bapak Ibu sudah boleh memperkuat dengan teori atau hasil penelitian. Jadi kalau sudah ada catatan dari saya begini, berikan teori atau hasil penelitian yang memperkuat data lapangan Anda. Itu artinya teori diambil dari buku, hasil penelitian diambil dari artikel. Bapak Ibu nggak punya buku satu pun, justru lebih baik kalau sebagian besar rujukannya itu adalah artikel. Ya, tapi nanti di UT ada rujukan dari buku itu ada minimal 5. Jangan khawatir nanti saya tambahkan. Lihat ya. Saya membantu sampai jadi kalau Bapak Ibu serius, saya bantu. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya, berkali-kali kemudian saya jelaskan ini ya silahkan, saya pun akan mengikuti kecepatan Bapak Ibu dalam mengerjakan. Ya, begitu. Jadi apakah boleh? Sangat boleh karena sudah saya jelaskan. Ya, cuma kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di web 2, kan semuanya di web 2 ya. Nah, Bu Nurjana langsung senyum, Bu Rina ya. Saya sudah nggak ngoreksi lagi itu. Sudah langsung saya tuliskan. Tidak sesuai dengan penjelasan saya di recording web 2. Ya. Alasannya apa? Banyak. Bisa jadi nggak ada warna kuningnya, nggak ngasih Google Drive, nggak ada referensinya. Nah, itu ya. Tetapi untuk apa seperti itu? Agar saya yakin, saya tahu, walaupun ini kita bertatap maya seperti ini, Bapak Ibu kadang itu nggak fokus, kadang itu masih belum paham, cuma nggak berani bertanya. Nah, maka recording itu diputar ulang itu untuk itu. Ya, gitu. Sudah cukup, Bu Rina? Sudah, Ibu. Iya, silahkan Terima Pak kasih. Sakirin. Ya, sama-sama. Pak Sakirin, Bu Rina, Pak Sakirin ini habis ngasihkan lama tidak muncul. Menghilang kemana 2 orang ini ya? Iya, silakan Pak Sakirin. Bu, yang mau saya tanyakan itu kan ya kemarin kan saya menyampaikan analisis masalah tentang matematika ya Bu ya. Kemudian Ibu ACC
Ibu berikan judul tentang analisis kesulitan siswa saat mengerjakan UAS atau UTS pada mata pelajaran PJOK dengan taksonomi Bloom. Jadi menurut pengalaman tutor PKP dan pengurus Kejar kemarin pas minggu kemarin masuk kan, itu untuk PJOK nanti susah mau mengumpulkannya karena untuk PGSD ya. Jadi bagaimana nih Bu? Sedangkan karir saya udah hampir mau selesai, nggak mau dikoreksi lagi. Pak Sakin pasti tidak ikut web 1 ini. Ya, Ikut, Bu. saya Bu, bilang ya, ya. Jadi PKP punya kebijakan sendiri, karya ilmiah punya aturan sendiri. Kalau bisa digabungkan, maka akan lebih baik mengambil data dari PKP. Tapi kalau tidak bisa digabungkan, ya sudah jalan sendiri-sendiri, tidak masalah. Ya, jadi tidak harus terkoneksi dengan PKP. Bahkan mata kuliah Karil, saya bilang kan ya, tidak mengambil pelajaran nih loh, tidak apa-apa. Seperti Bu Intan, tidak ada ya ini yang lama menghilang ya, mengambil tentang perpustakaan. Tidak masalah, itu kan nanti sulit. Yang penting dalam ruang lingkup sekolah dasar. Ya. Pak Sakirin PJOK jelas itu sekolah dasar. Yang penting lingkupnya sekolah dasar. Perpustakaan boleh, yang penting ada di lingkupnya sekolah dasar. Bahkan library lo boleh. Ya, penelitian kepustakaan itu boleh di karya ilmiah itu. Jadi tidak harus, Pak Sakirin jangan pusing. Misalnya di PKP dosennya seperti ini, ya sudah ikuti beliau. Ini kan Pak ini saya sudah mau selesai ini di Karil. Ya udah lanjutkan Pak. Begitu ya? Iya, Bu. Begitu Pak ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama ya. Karena memang kemarin kan kalau yang saya awalkan adalah novelty itu PKP mungkin tidak terlalu banyak tuntutan karena lebih ke inovasi. Sedangkan tiap sekolah itu problemnya beda-beda. Sedangkan di Karil novelty itu yang dilihat dulu. Ya. Dan novelty-nya bukan di sekolah itu, tapi novelty-nya adalah dengan semua artikel yang sudah terpublikasi di internet. Ya, jadi ruang lingkupnya berbeda. Kalau bisa disatukan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa disatukan, enggak apa-apa, jalan sendiri-sendiri. Toh juga ada pembimbingnya sendiri-sendiri kan. Jadi insya Allah PKP akan selesai dengan beliau dan karya ilmiah akan selesai dengan saya. Begitu Pak Sakirin ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Makanya kan untuk yang PTK biasanya saya tanya, apakah ini, saya enggak tahu siapa yang di sini ya, karena sudah lama ini. Apakah ini materi yang sama dengan PKP? Saya selalu tanya seperti itu kalau sudah PTK. Ini berapa siklus? 2, Bu. Kalau 2, apakah ini sama dengan PKP? Sama. Kalau sama, saya selalu bilang, Bapak peneliti 1, tutor PKP peneliti 2, saya peneliti 3. Nanti di tulisan penelitian seperti itu. Tapi kalau kemarin ada yang PTK, kemudian enggak sama dengan PKP. Berarti Bapak Ibu peneliti 1, saya peneliti 2. Cukup ada 2 yang dituliskan di artikel ilmiah. Ya, alasannya itu. Jadi kadang digabung, kadang enggak, karena memang kalau menemukan sinkronisasinya silakan digabung, kalau tidak usah dipaksa. Ya. Dan apa namanya? Tidak perlu terlalu nanti kalau enggak gimana, buktinya ini Pak Sakirin bisa jalan kan? Iya kan? Kan buktinya bisa jalan walaupun enggak sama dengan PKP. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan lagi? Halo sekali sepertinya Pak Sakirin ya, beda dengan PKP ya.
Sudah nih, beneran ini nggak ada pertanyaan. Saya lagi deh, Bener, Bu. iya, bener ini. Jadi sesi TUEP 3 dan 4 itu paling nanti di TUEP 4 sebelum yang sudah selesai sampai TUEP 4 itu nanti keluar dari TUEP, paling saya hanya menekankan pada penyelesaian pengumpulan di tugas 4 itu saja. Setelah itu saya persilakan untuk keluar. Jadi memang setelah itu untuk tanya jawab tentang problem dari masing-masing tulisannya. Silakan Bu Rina. Ibu, di sini kan saya ada buku Ari Kunto tahun 2014, berarti nggak bisa digunain ya, Bu? Berarti Kalau harus saya ganti. ya, iya. eh Aturannya itu 10 tahun ya. Kalau menurut saya 10 tahun itu dari artikel. Ya. Jadi eh kalau dari buku itu tidak apa-apa ya. Nanti biasanya itu ada. Apakah kebaruan ada itu di kriteria penilaiannya itu. Cuma itu menurut saya dari artikel. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan adalah kebaruan penelitian. Jadi kalau dari saya tidak apa-apa. Maka Bu Rina tidak apa-apa. Ya, karena nanti kan saya yang menilai kan? Ya, Oke. Bu, makasih, Ya, Bu. iya. Silakan yang lain. Sudah lo ya, enggak ada lo ya. Bu mau bertanya. Iya, silakan. Oh ya, bukan saya tuh nggak ngutip dari artikel itu ya, tapi saya melihat begitu. Apakah itu nanti masuk ke referensi juga, Bu? Saya membaca artikelnya Melihat gitu, tapi menurut saya tuh artikelnya tuh sejudul sama saya gitu, punya saya gitu loh, Bu. Mm-mm. Artikelnya Apakah satu nanti judul masuk dengan ke saya. Apakah boleh diambil? Justru itu sangat boleh diambil. Ya, justru itu meskipun saya sangat nggak boleh ngutip, diambil. Mm-mm. Jadi sangat terbuka meskipun saya sekali, ya. Heeh. Tapi nanti akhirnya hasilnya jadi sama ndak? Tidak. Kan punyanya Bu Kiki ada bedanya kan? Nah, jadi yang ya sudah Bu. lolos dan dapat judul dari saya itu pasti ada bedanya. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu ya. Dunia publikasi itu sangat transparan. Jadi tidak perlu disembunyikan, tak sembunyikan ke artikel ini biar dosen yang nggak tahu. Nggak bisa, semua sudah sangat terbuka. Jadi kalau misalnya ada judul yang sama, justru itu harus dijadikan referensi. Artinya apa? Penelitian Bapak Ibu ini mengambil dari satu referensi yang sama. Ya, artinya memang betul-betul ada terbarunya di penelitiannya Bapak Ibu dibandingkan penelitian yang lain yang sudah terpublikasi. Walaupun ini ya mungkin ya Bu Kiki saya ingat ya. Jadi ini tentang QR code, tapi QR code kita kan masih manual. Justru yang terpublikasi itu yang sudah canggih-canggih dengan teknologi. Iya, tapi kan yang mengeluarkan tentang QR code manual itu enggak ada. Jadi justru bedanya itu di situ. Jadi memang boleh enggak diambil, justru harus diambil. Ya, jadi jangan khawatir nanti kenapa? Karena orang ketika mendownload artikel kita, ya, itu pasti juga akan melihat referensi. Oh, ini ngambil dari ini. Karena yang serupa-serupa itu justru akan dilihat oleh orang, kemudian akan dicari. Oh, ternyata ada lagi yang sama QR code ini, lalu dicari di internet. Jadi bisa jadi referensi daftar pustaka kita itu akan dijadikan referensi oleh orang ketika menuliskan artikel ilmiah. Maka sangat tidak apa-apa untuk diambil yang sama. Begitu Bu Kiki? Oh ya Bu, berarti meskipun banyak referensinya tapi yang dikutip beberapa itu nggak apa-apa ya Bu? Banyak referensinya yang dikutipkan beberapa. Maksudnya? Maksudnya tuh mungkin kayak ada 10 artikel gitu Bu, tapi yang untuk saya kutip itu nggak semua 10 artikel itu Bu. Ya Apa nggak itu harus semua semuanya. ya Nggak harus jadi semuanya. semuanya masuk daftar pustaka Bu, 10 artikel itu. Nggak, jangan ditulis. Jadi yang ditulis adalah hanya yang kita gunakan. Oh Ya, ya Bu. ada 10 artikel di internet, tapi nggak semua 10-10-nya itu bisa kita masukkan ke artikel kita. Ya jangan dipaksa masuk. Kalau dipaksa masuk akan merusak isi artikel kita.
Ya. Jadi ambil memang yang sesuai dengan, jadi kita punya data lapangan begini, kemudian didukung oleh artikel yang lain. Ya, yang memiliki apa namanya? Memperkuat hasil pertemuan kita. Itu ya. Oke. Silahkan ada lagi. Jadi jangan buat artikel kita rusak karena referensi yang nggak nyambung dengan data lapangan kita. Nah, itu. Nanti kalaupun ada data lapangan yang perlu ditambahkan, biasanya saya kadang ada kalanya sudah tidak perlu saya kembalikan, saya tambahi sendiri kadang. Silahkan. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Halo, sudah Untuk cukup? tadi mau bertanya lagi. Silakan. Untuk kutipan tadi hanya di pembahasan saja ya, Bu? Kutipan tadi atau memperkuat footnote ya? Ada di mana Ya, untuk saja? Ada dimanapun, cuma di bagian metode, kalau tidak ada kutipan, tidak ada referensi, tidak masalah. Ya, di enggak, pendahuluan maksudnya boleh di pembahasan. Ya, oh cara maksudnya mengambil kita ngutip, rujukan dari artikel. iya, hanya di Iya, pembahasan aja ya, Bu. Untuk hasil di bukan hanya kesimpulan, pembahasan ya, hasil penelitian. Karena artikel itu ada dua versi, ada yang versi hasil penelitiannya sendiri, pembahasannya sendiri, jadi dipisah. Ya, ada yang dijadikan satu, hasil penelitian dan pembahasan. Mana yang boleh diambil? Dua-duanya boleh diambil karena duanya ini adalah hasil penelitiannya. Ya, yang tidak boleh adalah pada bagian metode dan bagian pendahuluan. Karena itu bukan hasil penelitian. berarti kalau ambil di kesimpulan boleh, Bu? Boleh. Kalau memang di kesimpulan itu ada yang menunjukkan hasil penelitian, boleh. Ya. Baik, Bu, Oke. terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, sudah membahas referensi ini berarti sudah mau selesai ini. Yang masih Iya, tinggal jauh, terus. iya. Yang masih jauh, ayo ndang disetorkan. Kelas ini kok santai sekali. Bapak Ibu, saya itu kecepatannya tergantung dari Bapak Ibu. Benar. Jadi kelas yang satunya itu sudah revisi, ada yang revisi 7, ya kan? Sudah revisi 7 apa revisi 8 ya ini ya. Nah, itu. Dan karena kelas sana cepat, saya juga cepat. Tapi karena kelas kita slow, nah saya jadi mengikuti Bapak Ibu. Ya. Kemudian, kenapa tugas 1 harus selesai dulu semuanya? Itu ya, tugas 1 harus selesai, tugas 1 harus selesai. Karena di tugas 1 itulah Bapak Ibu menganalisis, membedah artikel orang. Yang nanti akan bisa jadi referensi ketika Bapak Ibu nulis, oh dulu artikel yang saya tulis itu seperti ini. Nah, itu. Jadi kenapa enggak revisi 1, tugas 1 itu harus betul-betul sudah selesai dan direvisi. Hanya tugas 1 saja. Setelahnya kan saya slow. Sudah revisi artikel. Ya. Jadi karena memang tugas 1 itu nanti acuan untuk menganalisis. Bu Lisa Amelia setelah mengumpulkan revisi menghilang. Ya, ayo. Ya. Sekarang saya tanya satu-satu kalau begitu, karena tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kapan kira-kira dikumpulkan revisi selanjutnya? Saya minta hari di minggu ini, jangan beri saya hari Senin minggu depan. Saya nggak mau. Di minggu ini mau dikumpulkan revisinya itu hari apa? Karena sepertinya kelas ini sibuk-sibuknya, subhanallah. Ya, ayo. Silakan. Saya tanya dulu Bu Rina. Bu Rina, akan dikumpulkan revisinya hari apa? Insya Allah Ibu 2 harian lagi Bu. Ini sekarang lagi
Lagi di apa Bu, dibetulin-betulin. Masih Lagi butuh 2 hari dipahami ya. dulu catatan-catatannya. Insya Allah. Oke. Segera Ibu insya Allah. Segera itu 2 hari ya. Oke. Segeranya Bu Rina 2 hari. Saya tunggu. Bu Suci sebentar. Bu Suci ini kemarin judulnya apa? Lihat, saya sampai lupa itu judulnya. Maka ketika tidak mereplay catatan, itu saya paling gemes. Ya Allah, Bapak Ibu ya. Yang saya koreksi ini banyak. Kalau tidak direplay catatannya Bapak Ibu itu saya yang mana itu ya. Heeh. Karena saya ini loh, saya sudah lupa ini. Bu Suci ini judulnya apa kemarin? Bu Suci, sudah dapat judul belum dari saya? Halo? Bu Suci sudah dapat judul belum dari saya? Halo, suara saya terdengarkah Bapak Ibu? Terdengar Bu. Sudah dapat judul belum dari saya Bu Suci? Duh, ini nih. Saya tidak tahu ini ya. Halo, Bu Suci? Suaranya tidak terdengar kah? Coba di Iya chat Ibu, Bu ya. udah ada suaranya. Kalau audionya enggak bisa. Bu Nur Hayati, hari apa revisinya disetorkan? Halo, Bu Nur Hayati? Itu mikrofonnya Bapak Ibu, mikrofonnya dinyalakan. Halo Nah, Bu, iya, hari apa Bu dikumpulkan ke saya revisinya? 1 minggu ini. 3 hari lagi lah Bu. Mundur lagi. Saya kira besok begitu ya. Malah Bu Nur Jana ini datanya 2 hari nih, yang lain jadi mundur lagi ini ya. Oke ya. 3 hari lagi berarti hari apa Ibu? Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis deh Bu. Oke, Kamis atau Jumat lah. Kamis ya. Iya, Bapak Ibu ini sudah tugas 3 loh ya. Setelah ini tugas 3 close, lanjut ke tugas 4. Tugas 3 itu saya harus meng-ACC semuanya, seharusnya. Tapi enggak tahu ini, kelas ini slow sekali ya. Kita coba lihat nanti. Bu Kiki. Besok, Bu. Oke, sip. Saya kira down, karena catatannya banyak sekali. Iya, Catatan banyak tinggal bukan, tapi referensi Bu Kiki ini aja. hasil penelitiannya sudah agak fix. Jadi yang sudah revisi beberapa kali, itu biasanya hasil penelitiannya sudah agak fix, tinggal referensi-referensinya. Ya, Iya, Bu, salah pengambilan kutipannya. referensinya. Iya ya, tapi saya kira down, ternyata enggak. Besok, oke, sip. Bu Lisa Amelia, begitu ditanya deadline menghilang, Bu Lisa kemana? Bu, masih Masih ribet. Iya, saya ke yang lain dulu. Bu Masna ini lama tak jumpa. Kemana ini namanya Bu Masna? Ayo. Begini Bapak Ibu ya, yang bisa menyelesaikan itu Bapak Ibu gitu ya. Kalau tadi begini aja ya, kalau tadi ribet dengan referensi, sudah fokus saja dulu ke hasil penelitian dan pembahasan. Ya, saya sudah pernah sampaikan, oh ada dedeknya. Halo dedek, ya. Ya. Jadi, kalau misalnya aduh pusing itu dengan referensi, ya sudah hasil penelitian dan pembahasannya itu dulu dimatangkan. Nanti sedikit-sedikit beralih ke yang ada referensinya di pendahuluan. Ya, seperti kita di awal-awal. Ya. Jadi jangan dulu pusing ini harus ada referensinya. Kemarin tuh web 3 dijelaskan tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau dimatangkan dulu hasil penelitian dan pembahasan, saya tidak apa-apa. Gitu ya. Silakan Bu Masna, kapan revisinya dikumpulkan lagi? Paling lama Sabtu lah Bu. Aduh, malah mundur lagi. Nah, ini gara-gara Bu Nur Hayati ini 3 hari ini ya. Ya, Bu Masna sampai ke Sabtu ini ya, ayo. Ya, Sabtu itu berapa hari setelah itu tanggal 25 itu sudah close itu tugas 3 Bu Masna. Ayo diusahakan sebelum Sabtu Bu Masna ya. Iya Bu, iya Bu.
revisi ke saya itu belum tentu nanti itu catatannya sedikit loh ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa, selesai sedikit langsung dikumpulkan, selesai sedikit kumpulkan. Saya pernah bilang jangan menunggu sempurna untuk dikumpulkan. Ya, seberapa dulu dikumpulkan saya tidak masalah. Yang penting ada tambahan. Ya. Pak Rahmat Haryadi dari tadi belum on cam. Pak Sakirin, silakan. Saya usahakan secepatnya Bu. Paling lambat Jumat lah. Terus hari apa Pak dikumpulkan? Paling lambat Jumat lah. Hari Jumat. Bu Masna ini ya. Ya, yang satu Sabtu, yang satu Jumat. Ya. Ya. Begini ya, saya pernah mengatakan atau belum? Menulis itu bukan menunggu waktu luang. Enggak akan ada waktu luangnya Bapak Ibu sangat-sangat sibuk di madrasah masing-masing, di sekolah masing-masing ini ya. Menulis itu adalah meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Ya, saya tahu Bapak Ibu ini di sekolahnya ini sibuk sendiri-sendiri, tapi kalau tidak diluangkan waktunya untuk menulis, maka tidak akan selesai. Jadi diluangkan waktunya. Ya Bapak Ibu ya, ingat menulis itu adalah meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Ya, jadi memang sedang ini, sambil ngetik. Ada ide kalau misalnya susah buka laptop karena anak sedang ini, ya tulis dulu pakai tangan di buku. Nah itu, jadi memang harus meluangkan waktu untuk menulis. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya beritahukan ini karena saya tahu Bapak Ibu semuanya di sini itu sibuk, gitu ya. Tapi memang karya ilmiah ya seperti ini, ya. Jadi apa namanya? Karena kita tidak instan. Ya, kita memang betul-betul belajar menulis. Jangan khawatir tulisan saya jelek Bu, kok saya baca lagi nggak nyambung. Biarin. Ya, lihatin lo ya, saya sampai bilang biarin. Ya, kalau Bapak Ibu ngerasa ini tulisan saya kok setelah saya baca lagi nggak nyambung, sudah tulis saja. Data lapangannya apa, ditulis saja. Atau nanti ada catatan dari saya. Kadang kalau ada catatan yang bulat itu ya kan, itu sudah pasti Bu Kiki ya, ada kan, rubah redaksinya menjadi seperti ini. Begitu kan Bu Kiki ya? Nah, jadi jangan Iya, Bu. khawatir Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya saya bingung, menulis itu kadang kata pertama itu yang susah. Jadi tuliskan saja, nanti saya bantu untuk memperbaiki. Ya, itu. Pak Sakirin sudah. Bu Lisa kemana Bu Lisa? Iya Bu Lisa, hari apa Bu Lisa revisinya dikumpulkan? Oh iya Bu. Hari? Hah? Cepatnya Bu nanti. Hari apa? Secepatnya hari apa? Saya minta hari ya, karena ini sudah tugas 3. Jumat aja lah Bu. Ya, ini ketularan Pak Sakirin ini Jumat ini ya. Oke, usahakan walaupun di sini bilangnya Jumat atau Sabtu sebelum itu ya. Oke. Bu Raina, Bu Raina itu yang tadi sudah sampai mana Bu Raina? Yang mengumpulkan catatan itu, Bu. Oh, kalau sudah saya suruh untuk mengumpulkan semua catatan itu artinya setelah ini saya beri judul biasanya. Oke. Bu Raina ya. Kalau untuk rumusan masalahnya gimana, Bu? Sudah itu. Sudah. Oh, oke. Nah, jadi sesi konsultasi yang sedemikian panjang itu bukan cuma Bu Raina. Semua yang di sini itu mengalami. Ya. Dan itu dalam rangka menemukan rumusan masalah dan menemukan novelty, lalu dapat judul, dapat sub-bab, sudah tinggal menulis. Setelah itu Bu Raina segera dituliskan ya, karena yang paling terlambat di sini, yang di sini setidaknya yang hadir di web ya, dibandingkan dengan yang lain. Begitu Bu Raina ya. Iya, Bu, siap. Oke. Sudah semua? Sudah tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Oke ya, saya kira sudah cukup sampai sekian. Saya harap
kalau misalnya ada yang segera dikumpulkan Bapak Ibu ya, segera dikumpulkan tugas 3 karena selain tugas 4 dan itu tidak mudah nanti melewati cek plagiarisme ya. Maka untuk melewati cek plagiarisme itu dituliskan dan diikuti sesuai panduan saya. Kalau ada yang tidak dimengerti segera ditanyakan karena ya kayak saya kemarin agak lumayan sibuk ya. Berapa hari itu? 4 hari saya tidak pegang grup sama sekali. Ya, jadi sebelum itu maka silahkan dikumpulkan. Itu saja dari saya. Saya tunggu tugas selanjutnya. Saya tunggu yang ikut web sebentar untuk web 4 nanti karena itu sudah web penutupan ya. Sama web 4 nanti sesi diskusi tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengumpulan tugas 4 ya ketika nanti di web 4. Itu saja dari saya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga dimudahkan Bapak Ibu dan semoga semua diluluskan di mata kuliah Qaril. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Saya end meeting for all ya.